Nggih. Om Swastiastu, punapi gatra oleh tali temangkin, demogi becik sareng sami nggih. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat di masa pandemi seperti sekarang ini dan semoga masa-masa dan virus-virus ini segera berlalu dan kita bisa hidup normal kembali nggih. Pada hari ini ada materi bahasa Bali yang akan Bapak bahas, yaitu tentang anggah ungguhin bahasa Bali. Di mana bahasa Bali metiosan ring bahasa Indonesia. Bahasa Bali mederbe anggah ungguh bebaosan sane nyinayang wirase metiosan. Wenten bahasa halus, wenten bahasa madya utawi menengah, wenten bahasa andap atau biasa, muah wenten bahasa Bali kasar. Jadi bahasa Bali berbeda dengan bahasa Indonesia. Pada bahasa Bali mempunyai anggah ungguh bebaosan atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut seperti tingkatan-tingkatan berbahasa yang mencirikan wirase atau rasa yang berbeda. Ada bahasa halus, ada bahasa madya atau bahasa menengah, ada bahasa andap atau bahasa biasa, sering disebut juga seperti bahasa sehari-hari, dan ada bahasa Bali kasar. Lanjut yang pertama, yaitu bahasa halus. Bahasa halus mawirasa nyinggihang. Sebagai contoh, yening murid ngeraos ring ibu atau bapak guru patut membahasa sane halus. Seperti namanya bahasa halus, jadi rasa bahasanya ini digunakan contohnya seorang murid berbicara dengan bapak atau ibu gurunya. Seperti contoh yang pertama, Bu Guru medue buku satwa. Iya, yang nomor 2, Icen titiang nyelang buku satwa nikah nggih Bu. Sampai kaping 3, Bu Guru benjang titiang jagi tangkil ke jero. Lalu, ampura Bu Guru, wau titiang presida nyarengin. Dan yang terakhir, titiang muasta imade Soekarno. Dan masih banyak contoh-contoh kata lainnya, nggih. Lanjut yang kedua, itu ada bahasa madya. Bahasa Bali sane mawirasa menengah, seperti bahasa halus. Cirinya menggunakan kata-kata madya atau menengah. Contoh, titiang dan masuk mangkin. Nomor 2, titiang sampun ngajang wau. Yang ketiga, ratu sampun ngajang. Yang keempat, nggih drika ampun melinggih dumun. Yang terakhir, niki duwe natune nika tiang lah. Lanjut yang ketiga, nika mewasta bahasa andap. Nah, bahasa andap ini medue rasa bahasa yang biasa, tidak kasar dan tidak juga halus. Bahasa andap kanggen majeng ring anak ane sampun kauningin sekadi semeton muah timpal. Bahasa andap ini biasa digunakan dengan orang-orang yang sudah kita kenal atau kita ketahui seperti saudara ataupun teman. Contoh, apa alihai nyoman memetang di tebo? Yang kedua, Bapak jani subamaan meliuyah. Yang ketiga, memeng lah pipis duang tali rupiah. Yang keempat, ane bahas ane adepe di warung. Yang terakhir, dugas dibi titiang tonden man singgah ke den pasar, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya nih. Bagaimana kalian biasanya berbicara dengan teman atau saudara-saudara kalian di rumah. Yang terakhir ini bahasa kasar. Bahasa kasar seperti namanya kasar. Bahasa Bali sani mawirasa jelek atau kawan. Keanggen membaos antuk anake sani gedag, pedih, jengah, berangti. Nah, pada bahasa kasar ini biasanya digunakan
bukan biasanya nggih. Niki digunakan saat orang-orang sedang marah. Contoh, kleng apa ibo? Ngamah gen mai. Yang kedua, emah didian ditu. Ya, untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat sendiri. Nggih. Contoh-contoh bedur punika boyo je becik yening kaanggen mabebaosan. Nanging pinaka keberagaman miwah kekayaan wirasan basa iraga ring Bali sane patut kauningin. Untuk contoh-contoh bahasa kasar puniki atau contoh bahasa kasar ini sangat tidak baik dan tidak disarankan yening digunakan saat berbicara. Tapi ini merupakan keberagaman dan kekayaan wirasan bahasa kita di Bali yang harus kita ketahui, nggih. Jadi tidak untuk dipraktekkan sebenarnya, nggih. Adapun sani mawinan wenten anggah ungguhin basa Bali duaning wenten triwangsa miwah wangsa jabo. Triwangsa inggih punika ketiga wangsa sane kebaos sang singgih minakadi yang menyebabkan adanya anggah ungguhin basa Bali di Bali karena adanya triwangsa dan wangsa jabo. Di mana yang disebut triwangsa adalah yang pertama Brahmana, Ida Ayu, Ida Bagus. Kesatria, Anak Agung, Cokorda, Gusti, Miwah, Wesya atau para konglomerat. Dan wangsa Jabo utawi Sangsor, wantah semeton Bali, sani mawit saking sudra wangsa, minakadi Iputu, Lohrai, Iketut, Iwayan, Miwah sane lianan. Sesampun para jana Baline Meduwe Swagina, wenten sang singgih miwah sangsor. Ya, di saat masyarakat di Bali mempunyai pekerjaan, ini muncul istilah sang singgih miwah sangsor. Di mana yang dimaksud sang singgih? Pejabat, majikan, direktur, manajer, rektor, dosen, guru, bendesa, dan lain-lain. Dan yang dimaksud sangsor, CS, sopir, tukang ketik, pegawai, buruh, murid, parekan, panyeroan, muah sane lianan. Melarapan kawentenan pabinayan linggih punika metu raris tata krama membebaosan puniki. Karena adanya perbedaan tersebut, lalu ada tata krama berbicara seperti berikut. Yang pertama, wangsa Jabo rikala matur ring triwangsa patut nganggen basa halus. Di mana wangsa Jabo jika ingin ngomong atau berbicara dengan triwangsa patut nganggen basa halus. Contoh, Madelara matur ring Ida Bagus. Madelara berbicara dengan sang Ida Bagus. Ratu Ida Bagus, sira pesengan ratune. Lalu triwangsa rikala mebaos ring wangsa Jabo, keangkat membahasa andap atau biasa, nenten halus utawi madya. Dan saat triwangsa itu berbicara dengan wangsa Jabo atau wangsa Sor, itu menggunakan bahasa andap atau bahasa biasa. Sebagai contoh, Ida Ayu berbicara dengan Loh Rai menggunakan bahasa andap. Ih Rai, blend Rai ini dijajani masuk. Ya. Yeah. Lanjut. Pegawai atau rakyat rikala matur ring prekangge atau pejabat patut menggunakan bahasa halus. Di saat pegawai atau rakyat berbicara dengan pejabat harus menggunakan bahasa halus. Contoh, sopir matur ring Pak Rektor. Seorang sopir yang berbicara dengan Pak Rektor itu harus menggunakan bahasa halus. Pak Rektor, benjang jam kuda Bapak lungo. Lanjut. Prekangge utawi pejabat rikala membaosan majeng ring rakyat utawi pegawai keangkat membahasa manda adab utawi bahasa biasa. Nah, di sini saat pejabat ingin berbicara dengan rakyat atau pegawainya itu menggunakan bahasa andap
atau bahasa biasa atau sering disebut bahasa sehari-hari. Contoh, kepala sekolah membaos atau berbicara dengan murid atau siswa menggunakan bahasa handap. Gus, aba jap mai surate ane bang bapak tuni. Baik, demikian tadi pembahasan singkat Bapak mengenai Anggah Ungguhin Bahasa Bali. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa diresapi serta bisa dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, demikian tadi pembahasan dari Bapak. Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.